Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. Saudara, hampir 6 pekan perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran masih mampu melawan. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang 95 dalam operasi True Promise War. Media Iran Press TV melaporkan Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan gelombang serangan ke-95 yang menargetkan sistem peluncur roket canggih atau HIMARS milik Amerika Serikat di Kuwait dan juga baterai sistem pertahanan udara jarak jauh di Bahrain, saudara. Sementara itu pada gelombang serangan ke-94 menyasar sasaran-sasaran utama di seluruh Israel dengan menggunakan rudal balistik dan juga drone bunuh diri. Media Iran Press TV juga melaporkan bahwa Angkatan Darat Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan drone yang menargetkan radar AS dan juga industri aluminium di Uni Emirat Arab serta markas komando AS di Kuwait dengan menggunakan drone Arash-2 yang merupakan drone kamikaze dengan jangkauan yang diklaim hingga 2.000 km. Sementara itu, saudara, kami kutip dari media Russian Today, pada gelombang serangan ke-93 Iran menyasar target di Israel di Galilea Barat, Haifa, Karfkana dan juga Krayot. Sejumlah rudal hingga drone atau pesawat tanpa awak milik Iran diluncurkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan Kiryat Shimona di distrik area utara Israel menjadi salah satu lokasi sasaran intensif dengan rudal Qader multi hulu ledak. Sejauh ini, saudara, tidak ada laporan korban luka di Israel Utara. Tentara Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran dan sistem pertahanan sedang beroperasi mencegah ancaman tersebut. Masih dari kota Kiryat Shimona, Israel, saudara, kali ini sekutu Iran, Hizbullah, menghantam kota tersebut dengan roket. Tidak ada laporan korban luka dalam kejadian ini. Sementara itu, saudara, kemarin IDF melakukan serangan yang menargetkan sebuah truk yang digunakan sebagai peluncur rudal balistik yang bergerak di daerah Tabriz, Iran. Serangan tersebut, saudara, menghancurkan peluncur dan menggagalkan rencana penembakan rudal ke arah Israel dari Iran Barat.
Dan saudara, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataan di media sosial. Miliknya, ia mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam 48 jam atau 2 hari ke depan. Selat Hormuz ditutup oleh Iran untuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Selat ini, saudara, merupakan jalur utama bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju ke pasar internasional. Kami kutip dari Reuters, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Trump mengunggah dari akun Truth Social Presiden AS Donald Trump dan menulis, "Ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis. 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan." Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika dan Israel jika terus meningkatkan serangan ke Iran untuk membuka Selat Hormuz, maka Iran tak segan akan menyerang sistem peluncur roket AS di Kuwait, rudal Patriot di Bahrain, dan perusahaan teknologi kecerdasan buatan AS di Uni Emirat Arab. Bahkan kini dalam gelombang serangan ke-95 Operasi Janji Sejati 4, Iran telah menyerang beberapa distrik di Israel secara terus-menerus seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, dan Kiryat Shmona. آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بومیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal ancaman ke Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam menuai respons dari mantan Kepala Badan Energi Atom Internasional Mohammad El-Baradei. Media Iran melaporkan El-Baradei, peraih Nobel Perdamaian tahun 2005 asal Mesir itu, menyerukan negara-negara Teluk harus melakukan segala upaya sebelum kegilaan Trump mengubah kawasan Teluk menjadi bola api. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah gedung di kota Tyre, Lebanon Selatan pada Sabtu waktu setempat. Bangunan runtuh setelah terkena serangan langsung seiring memanasnya perang Israel dengan Hizbullah.